warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan kisah wafatnya Utsman bin Affan. Selamat menyaksikan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Rasulullah SAW. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah tahun gajah dan masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun. Sahabat mulia ini sangat pemalu sehingga malaikat pun malu kepadanya. Beliau mudah menangis kala mengingat akhirat, jiwanya khusyuk dan penuh tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Dan aku bertaubat kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni. Karena itu, ampunilah aku. Utsman bin Affan merupakan sahabat yang memiliki kedermawanan luar biasa. Pernah beliau membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal sebagai wakaf untuk kaum muslimin kala itu yang kesulitan air. Wahai penduduk Madinah, siapapun yang bisa mengambil air dari sumur rumah, ambillah sesuai kebutuhan dan manfaatkanlah dengan baik untuk dirimu dan ternak serta kebun-kebun kalian. Terima kasih wahai Utsman, akhirnya kami bisa memberi makan dan minum untuk ternak kami. Ya benar wahai Utsman, kebun-kebun kami juga dapat diairi dengan baik. Utsman bin Affan dilantik menjadi pemimpin negara 3 hari setelah wafatnya Umar bin Khattab. Kala itu beliau dilantik melalui sebuah musyawarah. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan dan mayoritas suara, maka engkau wahai Utsman bin Affan akan kami angkat menjadi pemimpin menggantikan Umar bin Khattab. Dalam kepemimpinannya, Utsman bin Affan sangat cakap dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sikapnya yang lemah lembut menjadi daya tariknya sendiri. Namun, karakter inilah yang malah membuatnya kesulitan. Pada suatu masa, ada kejadian di mana orang-orang Mesir menemui Utsman bin Affan. Kala itu, orang-orang Mesir yang menemui Utsman ingin melaporkan perbuatan Abdullah bin Sarah yang meresahkan bagi mereka. Wahai Utsman, engkau sudah mengetahui bahwasanya Abdullah bin Sarah telah murtad dan masuk kembali ke dalam agama kita. Ya benar wahai saudara, aku mengetahui hal itu. Tapi wahai Utsman, sesungguhnya aku tidak tahan akan kezaliman yang telah ia buat berulang kali. Sudah terlalu banyak catatan hitam yang telah ia buat. Merespon laporan tersebut, segera Utsman bin Affan menyurati Abdullah dan memperingatkannya dengan tegas. Namun, bukannya takut, Abdullah malah tidak bergeming sama sekali. Bahkan, ia membunuh orang-orang Mesir yang diutus oleh Utsman bin Affan untuk menemuinya. Sejak kejadian itu, banyak masyarakat Mesir beramai-ramai ke Madinah menuntut agar sang khalifah mengambil keputusan. Wahai Utsman, engkau harus segera mengambil keputusan. Ya, benar itu wahai Utsman. Kami sudah tidak tahan dengan perbuatan Abdullah. Bagaimana dengan pendapatmu wahai Ali Aisyah? Gantikan dengan siapa Abdullah? Bagaimana dengan Muhammad bin Abu Bakar? Bagaimana menurut kalian? Menurutku, sepertinya engkau harus mengganti Abdullah. Engkau harus memikirkan para penduduk Mesir kali ini wahai Utsman. Kami setuju dengan Muhammad bin Abu Bakar menggantikannya. Baiklah, aku mencopot Abdullah dan menggantikannya dengan Muhammad bin Abu Bakar atas usulan warga Mesir. Tepat hari ketiga setelah kaum Mesir kembali, mereka dikejutkan oleh seseorang yang berkulit hitam. Dengan paras yang mencurigakan, orang itu mereka hentikan dan interogasi. Wahai sahabatku, ada apakah kau kemari? Aku kesini sebagai pelayan Utsman bin Affan dan ingin menyampaikan pesan untuk Gubernur Mesir Abdullah bin Sarah. Namun, semua yang diucapkan oleh orang berkulit hitam itu adalah kebohongan. Dia merupakan pelayan Marwan bin Hakam yang diutus untuk memfitnah Utsman bin Affan. Tidak berlangsung lama, orang Mesir tersebut langsung memberikan kabar kepada Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar yang mendengar kabar tersebut langsung mengumpulkan orang-orang Ansar Muhajirin untuk bersama-sama menyaksikan isi surat tersebut.
Setelah membaca surat itu, mereka kebingungan atas apa yang telah diputuskan oleh Utsman bin Affan. Pada akhirnya, kaum Mesir pergi menemui Utsman untuk meminta penjelasan atas surat tersebut. Setibanya di hadapan Utsman, mereka terus meminta penjelasan atas surat tersebut. Setelah ditelusuri kembali, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa yang menulis surat tersebut adalah Marwan bin Hakam, sekretaris Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar beserta rombongan memutuskan untuk mencari Marwan guna dimintai keterangan. Namun Utsman yang mengkhawatirkan Marwan berusaha merahasiakan keberadaannya. Mendengar kabar bahwa Utsman berusaha menyembunyikan Marwan, Muhammad bin Abu Bakar merasa marah dan dibohongi. Mereka pun mengepung rumah Utsman bin Affan. Pengepungan tersebut terjadi selama 40 hari. Pada hari ke-40, saat itu Utsman sedang membaca Al-Quran. Ia dikejutkan oleh seorang pemberontak yang berusaha masuk dan menusuk tubuhnya. Sayyidina Utsman hanya bisa terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Pada usianya yang mencapai 80 tahun, Sayyidina Utsman pun wafat.